Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar agama Islam. Kita masuk pada pelajaran ke-8, yakni mari hidup sederhana. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk memahami apa yang kita pelajari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Baik, seperti yang Bapak sebutkan tadi, kita akan belajar tentang perilaku sederhana, hidup sederhana, dan ikhlas. Hari yang pertama tentang sederhana. Sederhana itu bukan berarti kita harus hidup miskin, ya. Sederhana itu artinya tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta dan juga tidak pelit dalam mengeluarkan harta. Artinya hidup sederhana itu mengeluarkan harta sesuai dengan kebutuhan kita, bukan apa yang kita inginkan, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran ciri-ciri orang yang hidup sederhana. Dalam surah Al-Furqan ayat 67 Allah jelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk orang-orang hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, yakni orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula pelit atau kikir. Jadi berperilaku sewajarnya, punya banyak harta, tidak memborong semua keperluan, tetapi kita gunakan apa yang kita butuhkan, tidak berlebih-lebihan. Contoh terbaik yang dapat kita ambil yakni dari sikap baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selain menjadi seorang rasul, beliau juga adalah pemimpin pada saat itu. Pemimpin umat Islam pada saat tersebut, atau bisa dikatakan sebagai seorang presiden. Tetapi lihat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah hidup bermewah-mewahan. Bahkan rumah beliau kecil. Tempat beliau tidak seenak tempat kita tidur. Lantai rumah beliau tidak di keramik, tapi hanya berlandaskan pasir. Begitu sederhananya hidup beliau. Tapi Rasulullah SAW tetap mensyukuri apa yang dia punya. Seandainya Rasulullah mau, tentu Allah berikan apapun keinginan beliau untuk hidup nyaman di dunia. Tetapi beliau menolak itu semua, karena beliau hanya menginginkan keindahan atau kehidupan yang nyaman di akhirat nanti. Kita pun begitu. Jangan sampai kita terlena oleh kehidupan dunia yang hanya sementara ini. Lalu apa keuntungan kita hidup sederhana? Banyak sekali sebenarnya. Tapi dalam pelajaran hari ini ada 5 keuntungan kita yang akan kita dapat ketika kita hidup sederhana. Yang pertama, orang yang hidup sederhana itu berarti dia mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang berusaha keras untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk sederhana, maka sikap sederhana juga termasuk perintah Allah. Kalau kita hidup sederhana, itu artinya kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong kita untuk hidup boros. Setan itu selalu bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan sholat, maka setan berkata jangan sholat. Allah perintahkan puasa, setan berkata untuk apa berpuasa. Allah
perintahkan kita untuk haji, setan mengajak kita untuk menghamburkan harta daripada pergi berhaji. Nah, Allah menganjurkan kita untuk hidup sederhana, maka setan mengajak kita untuk hidup boros. Kira-kira anak-anak, kalian mau ikut perintah Allah hidup sederhana atau ikut perintah setan untuk hidup boros? Semuanya pasti ingin ikut perintah Allah. Maka berusahalah sejak sekarang untuk kita hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, uang jajan dan sebagainya. Yang ketiga, keuntungan orang yang hidup sederhana, yakni dia akan disenangi banyak orang dan memiliki sifat yang rendah hati. Tentu semua orang akan suka ketika kita punya sifat yang rendah hati, artinya sederhana dalam berperilaku, sederhana dalam berpakaian, sederhana dalam segala hal, maka semua orang akan menyukai kita. Allah juga akan senang dengan orang yang hidup sederhana, yang biasanya mempunyai sifat rendah hati. Surga pun tidak akan mau menerima orang yang di dalamnya ada sedikit kesombongan. Nah, ya. Terus keuntungan yang keempat, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah dan gelisah, karena dia sadar harta yang dia punya dia belanjakan sesuai dengan kebutuhan. Maka ketika ada musibah, ada apapun, dia tidak akan gelisah, karena dia hidup sederhana, punya simpanan, punya persediaan yang baik. Berbeda dengan orang yang boros. Ketika dia punya harta, dia belanjakan seluruh hartanya, namun ketika datang bencana, harta sudah habis, dia akan gelisah. Ya. Maka begitu anak-anak, jangan pernah boros dalam membelanjakan harta. Itu keuntungan yang keempat. Keuntungannya terakhir, yang kelima menurut buku ini, orang yang hidup sederhana tidak akan mengambil harta orang lain. Hidupnya akan tenang. Ya. Dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Berbeda dengan orang yang berlebih-lebihan atau pemboros. Sikap keinginan untuk punya lebih, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, termasuk mengambil haknya orang lain. Ada bantuan dari pemerintah misalnya, bantuan untuk fakir miskin, dia akan ambil untuk kebutuhan dirinya. Itu termasuk sifat orang yang serakah. Lantas kenapa Allah melarang kita untuk hidup boros? Al-Quran menjawab pada surat Al-Isra ayat ke-27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu saudaranya setan, dan setan akan selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mereka yang boros termasuk saudaranya setan. Mereka yang selalu menghamburkan harta termasuk juga saudaranya setan. Maka kalau kita ingin dikatakan, kalau kita tidak ingin dikatakan saudaranya setan, maka jangan pernah berperilaku boros. Menurut ayat tersebut, surat Al-Isra tersebut, pemboros adalah saudaranya setan, sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingkar itu artinya tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu anak-anak, tanamkan dalam diri kalian, aku harus bisa hidup sederhana. Semua orang bisa hidup sederhana, tergantung pada kemauannya. Mulailah dari niat yang baik, mulailah dari niat yang ikhlas untuk hidup sederhana. Karena hidup sederhana, tidak berlebihan menggunakan uang jajan. Hidup sederhana itu
biasakan dengan makan minum yang sederhana, tidak berlebih-lebihan menggunakan uang jajan, dan selalu membelajarkan hatinya kepada hal-hal yang perlu saja, yang sangat dibutuhkan. Kalau hidup sederhana tidak dimulai dari sekarang, maka ketika kita tua nanti kita akan terbiasa untuk hidup boros. Pada itu anak-anak, mulailah hidup sederhana, jangan berperilaku boros, rajin-rajin menabung, sisakan uang jajan kita untuk ditabung untuk keperluan yang lebih mendesak lainnya nanti. Baik. Anak-anak, mungkin itulah pelajaran hari ini, yakni tentang perilaku hidup sederhana. Kita lanjutkan minggu depan, kita masuk pada bab mari ikhlas beramal, itu untuk minggu depan. Demikian yang dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, insyaallah Bapak akan jawab. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam penyakit, segala macam musibah, segala macam virus, karena tidak ada perlindungan yang terbaik kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.